Sejumlah masyarakat menolak untuk diminta pandangannya oleh lembaga survei Indopol. Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistianto, mengaku Indopol memperoleh penolakan dari sejumlah kepala desa dan lurah selama survei berlangsung. Penolakan warga ini dinilai anomali karena tak pernah terjadi pada beberapa survei sebelumnya. Tingginya undecided voters ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Sejumlah RT di Jawa Timur menyampaikan bahwa warganya tidak menerima survei agar wilayahnya tidak terpetakan dan tidak berimbas pada bantuan sosial. Sementara itu di Kabupaten Bangkalan, beberapa kepala desa setempat juga menolak survei dengan alasan keamanan. Sejumlah RT di Jawa Timur menyampaikan bahwa warganya tidak menerima survei agar wilayahnya tidak terpetakan dan tidak berimbas pada bantuan sosial. Sementara itu di Kabupaten Bangkalan, beberapa kepala desa setempat juga menolak survei dengan alasan keamanan. Khususnya Jawa Timur, saya menemukan ada gap yang besar pemilih Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan di kantong-kantong di Jawa Timur, terutama Traman itu. Itu saya melihat ada beberapa kabupaten yang undecided voternya tinggi, terutama Kabupaten Blitar, 85%. Saya curiga, kenapa? Kemudian saya biasa ada metode identifikasi persoalan surveyor ya. Ternyata mereka menjawab bahwa ada penolakan oleh kelurahan, RT, bahkan responden, karena mereka tidak ingin persoalan ini menjadi persoalan politik, yaitu dicabutnya bansos dan PKH. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyediakan 1.000 advokat dari berbagai daerah untuk mengawal laporan intimidasi pendukungnya. Dan untuk mengulasnya, kami sudah bersama Presidium Tim Pembela Rakyat Anggia Tobing di studio dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti melalui sambungan Zoom. Selamat sore, abang-abang sekalian. Selamat sore. Sore. Oke, Bang Giat, sehat ya? Ya, sehat. Nih, Bang Giat, ini jadi kalau misalnya kita lihat ini banyak sekali begitu ya, intimidasi yang terjadi gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan intimidasi ini masih saja terjadi? Ya, kita sih awalnya ini dari bincang-bincang teman-teman advokat ya, kalau boleh saya cerita sedikit, di awal Desember itu kita sangat resah ngelihat banyaknya intimidasi terhadap kepala daerah, khususnya dari asosiasi Papdesi, dan bahkan kita ada beberapa udah melakukan advokasi juga untuk kepala desa yang sudah terkena diskriminasi, terzolimi masalah hukum ini, gitu. Oke, tapi kalau sejauh ini yang abang sudah terima bentuk intimidasinya itu seperti apa? Maksudnya kan pasti banyak ada yang menerima telepon gitu-gitu ya Bang ya? Ya, jadi ini sangat disayangkan karena ini mainnya lewat aparat kepolisian. Jadi contoh yang terakhir yang kita lagi atensi itu di Kabupaten Kampar Riau. Itu serentak dipanggil kepala desa di tanggal 9 Januari kemarin itu di Tapung Kampar itu 11 kepala desa, kemudian di tanggal 17 kalau nggak salah itu dipanggil bahkan 19 kepala desa di 12 kota Kampar. Menjadi aneh buat kita, mungkin Bang Ray juga tahu kalau proses pemeriksaan itu nggak butuh waktu lama. Tapi ini bisa dipanggil sekali 11, 19, bahkan kita udah tahu hasilnya apa gitu. Diarahkan ke capres tertentu. Oke, Bang Ray, tanggapan Anda terkait dengan penyelesaian masalah intimidasi yang dianggap masih susah, sulit gitu ya, Bang Giat? Iya, karena kan memang ada target politik yang telah dipaksakan ya, yaitu kemenangan satu putaran dan sebagainya. Yang mengakibatkan menurut saya suhu politik menjadi lebih keras ya, lebih tinggi ya dibandingkan
dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Padahal kan situasinya selalu dibayangkan, diinginkan dan dicetuskan oleh Presiden agar damai, agar tenang, agar enjoy, agar jogetin aja lah, kira-kira begitu. Tapi itu hanya slogan. Di lapangan ya kenyataannya berbeda ya. Tidak hanya dihadapi oleh kepala-kepala desa seperti tadi disebutkan Bung Tobing ya, tapi juga kan aktivis juga mengalami hal-hal yang sama kan. Kemarin misalnya kawan kita siapa itu Palti ya, Barat, tiba-tiba dipanggil oleh polisi dan sekarang dinyatakan sebagai tersangka gitu. Jadi suasananya ternyata nggak sejogetin yang disampaikan, justru oleh pasangan, oleh situasi yang dibangun oleh pejabat negara yang di bawah presiden. Dalam hal ini bisa aparatus desa, bisa aparatus pemerintah, ASN, bisa oleh polisi, TNI, macam-macam yang dengan berbagai upaya lah ya dalam konteks untuk membuat suasana ya seolah-olah orang yang harus mengikuti satu keinginan tertentu. Nah itu yang efek dari yang saya sebutkan itu efek karena target politik, situasi politik, keinginan politik yang terlalu dipaksakan menuju satu putaran itu. Gitu. Tapi kalau Bang Rey ngelihat sendiri peran Bawaslu dalam hal ini seperti apa? Bang, apakah kasus intimidasi ini sudah menjadi fokus Bawaslu gitu? Ya beranilah Bawaslu sejauh itu. Ya jujur aja menurut saya. Nggak beraninya gimana tuh Bang? Sekarang, ya maksud saya begini, 2024 ini pemilu di mana kita harus belajar bahwa nggak ada Bawaslunya gitu loh. Kok gimana nggak ada Bawaslunya, gimana tuh Bang maksudnya? Ya karena nggak berfungsi optimal. Jadi lebih bagus kita belajar bahwa seolah-olah Bawaslu nggak ada. Maka apa yang dilakukan oleh Bung Tobing macam-macam itu adalah menurut saya bukan saja penting untuk dalam kerangka ya melindungi hak-hak orang negara, tapi juga penting dalam konteks membayangkan kalau pemilu depan itu nggak ada lagi yang namanya Bawaslu dan segala persoalan yang terkait dengan pelanggaran pemilu itu diadvokasi sendiri oleh warga negara. Gitu. Ya, harusnya berarti Bawaslu lebih aktif dan lebih concern lagi gitu ya terhadap ini. Karena kalau kita bicara lagi Bawaslu, aduh miris juga kita melihatnya. Udah kebanyak kasus kan itu. Oke, Bang Anggiat sebagai orang yang langsung gitu ya mengurusi ini, gimana tanggapannya tadi dibilang Bawaslu yang sepertinya tidak berfungsi gitu Bang? Sepakat dengan Bang Rey, karena kalau Bang Rey bilang nggak kurang maksimal, kami bahkan sampai saat ini menganggap Bawaslu nggak ada. Karena kita ngelihat contoh waktu abdesi deklarasi dukungan buat nomor 2. Tiba-tiba Bawaslu dengan cepat menjawab bahwa di sana tidak ada pelanggaran, tidak ada dukungan. Padahal kita sebarkan videonya, di situ jelas-jelas MC-nya menyebut kita dukung nomor 2 gitu. Dan itu jelas gitu ya ini apa suaranya, sih gitu loh. Jadi konyol. Jadi ini pemilu yang paling parah yang pernah saya jalanin gitu. Dan beberapa intimidasi lainnya juga sepertinya dibantahkan oleh KPU. KPU memang tidak membantah bicara tentang intimidasi, tapi kita selalu bicaranya ke Bawaslu. Tapi rata-rata report yang dilakukan teman-teman di daerah, ini yang banyak jadi korban itu Jawa Tengah, Mbak. Jadi bahkan ada perangkat desa yang lapor ke kami itu sekarang yang tadinya intens kampanyekan nomor 3, saat ini tuh justru kena jantung. Kenapa? Saking ketakutan, saking ketakutannya tuh dia bilang, saya Bang stop dulu deh, saya udah nggak berani nanti daripada saya lewat katanya gitu. Emang seberapa besar sih tekanannya untuk mereka itu, Bang mungkin bisa diceritain kalau Abang dengar ceritanya jadi langsung. Begini, contoh yang kami lakukan lah di Wonogiri itu Pak Hartono ini dijadikan tersangka itu ketika dia dapat undangan di abdesi kemarin, dia nggak datang, undangan itu kalau nggak salah tanggal 16 November, dan itu tanggal 21 dia langsung tersangka. Kasus ini justru sangat simpel dan kalau kita cermati itu nggak layak untuk dilakukan persidangan, karena
dilaporkan ke kita bahwa itu hanya sekitar 270-an juta kerugiannya, itu pun karena dia bilang itu penggunaan tanah bengkok. Sementara kalau kita cek undang-undang tentang desa, itu tanah bengkok itu selalu dapat dimanfaatkan oleh kepala desa dan perangkat desa untuk tunjangan dan kesejahteraan anggotanya. Jadi pun kalau ada permasalahan di situ, itu hanya masalah maladministrasi. Karena memang kalau di Perbub Wonogiri itu disebutkan semua hasil dari penyewaan atau apapun dari persil tanah bengkok ini memang harus masuk ke kas desa. Dan kebetulan Pak Hartono ini masukkan ke rekening dia. Tapi setelah kita telusuri, sepanjang sejarah Desa Manjung ini ada, itu selalu masuk ke kepala desa, nggak pernah, dan tidak ada rekening desa itu, nggak ada. Jadi ke pribadinya kepala desa? Betul. Jadi memang dana, memang secara administrasi kita boleh bilang itu ada maladministrasi, pada pelanggaran dana itu masuk ke rekening pribadi kepala desa. Tetapi itu kan sudah menjadi tradisi di Desa Manjung, dari awal Desa Manjung ada, dana itu masuk selalu ke kepala desa, rekening kepala desa, dan itu bukan dipakai untuk kepentingan pribadi Pak Hartono, itu dipakai untuk kegiatan melakukan pendidikan terhadap kegiatan aktivitas masyarakat, olahraga, kesehatan. Dia keluarkan dana pribadi, dan kita nanti bisa buktikan berapa jumlah yang dari kocek dia pribadi dia keluarkan. Tapi nggak ada kesempatan dari kejaksaan itu. Karena ini nggak lewat Polri, kebetulan jaksa. Nggak ada kesempatan untuk dia menerangkan atau ya udah kalau emang salah saya kembaliin misalnya gitu kan. Ini nggak ada. Jadi langsung dijadikan tersangka begitu. Dia pernah dipanggil Mbak di Maret 2023 dan habis itu diam. Tapi begitu tidak datang, tiba-tiba kasusnya diangkat dan hanya tempo seminggu dan itu jadi tersangka dan ditahan langsung. 273 juta Mbak ditahan. Apa? Dia mau melarikan diri kemana gitu? Dan ini sebenarnya hal yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan secara sangat bisa administrasi dan baik-baik saja gitu ya. Bang Rey, ini kita banyak sekali kasus-kasus intimidasi yang penyelesaiannya begitu kayak termasuk Bang Palti Huta Barat juga gitu ya. Dia hanya menyebarkan ini dan kena undang-undang ITE. Perlukah sampai sebegitunya untuk melakukan pidana ini, Bang? Perlukah apa tadi? Perlukah untuk sampai ke ranah pidana begitu? Harus ditangkap, harus dijadikan tersangka? Ya, kalau untuk kasus Palti itu menurut saya ya tidak perlu kan, karena sekarang ini kan mereka menyebut penyebaran hoax ya. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang buat hoax? Hoax seperti apa yang dilakukan gitu. Nah menurut saya kan kalau kita bicara ya diselesaikan dari situ dulu dong, baru kita bisa mengatakan bahwa ada penyebaran hoaxnya. Nah sejauh yang saya lihat sekarang, kelihatan nggak ada upaya yang serius ngejar siapa yang membuat hoax suara para pejabat di lingkungan Batubara itu gitu. Tapi partinya udah langsung ditetapkan sebagai tersangka gitu. Nah logikanya kan cari dulu dong bahwa memang benar-benar ada yang melakukan hoax gitu ya. Apalagi misalnya kalau kita berbicara soal mekanisme ngecek bahwa suara itu ada suara palsu, suara yang direkam bukan atas suara para pejabat di lingkungan Batubara itu gimana? Karena kan itu dalam 2 hari sudah ketahuan hasilnya. Padahal kalau kita dengar dari beberapa orang mestinya kalau melibatkan forensik ya terhadap suara itu membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang lah dari sekedar 2 hari misalnya begitu kan. Nah jadi nggak perlu menurut saya langsung buru-buru seperti itu, tapi kan yang mau dikejar itu pada tingkat tertentu bukan soal nggak logiknya proses penegakan hukum ini, tapi juga dalam konteks ya untuk menebarkan tanda kutip ya, gini loh kalau ada apa-apa begini kamu dan sebagainya gitu. Nah di tengah kemandulan tanda kutip ya, Bawaslu itu mestinya inisiatif-inisiatif yang dilakukan seperti Bung Palti gitu ya, atau sekarang Bung Tobing yang melindungi hak warga negara itu justru harus diperkuat, diapresiasi gitu, bukan sebaliknya dikriminalisasi. Sebab kalau sebetulnya kan Bawaslu-nya bekerja optimal seperti kita diskusikan di awal, saya kira ya orang-orang seperti Bung Palti, Bang Tobing ini kan terlalu dibutuhkan perannya sekali karena sudah diambil lembaga resmi itu.
Tapi karena lembaga resminya nggak bekerja optimal, ya di mana-mana ya memang civil society-nya yang harus kuat gitu. Oke, baik. Terakhir, Bang Anggiat, bagaimana nanti mekanisme pelaporan terkait dengan intimidasi dan pendampingannya seperti apa yang akan diberikan? Baik, kita punya sekretariat kalau di Jakarta itu di Brawijaya 8 nomor 6 dan kita nanti saya lupa nomor hotline kita. Nanti saya akan coba share ya. Tapi intinya kita sudah ada, kemarin kita sudah barusan deklarasi juga di Jawa Timur. Jadi kita punya pimpinan daerah Jawa Timur. Di Jawa Tengah kita juga udah deklarasikan di tanggal 16 kemarin. Di Jogja juga udah, Jawa Barat juga udah. Jadi masing-masing ada pimpinan daerah, bisa dipuling di sana. Tapi kami sebagai presidium dari Jakarta tetap monitor. Jadi kayak kasus di Wonogiri itu pun kami tetap turun ke Tipikor Semarang. Ini jadi masuk ke Tipikor, Mbak. Jadi luar biasa masuk ke Tipikor Semarang gitu. Dan anehnya semalam kami juga mencoba laporkan kasus lain yang menyangkut dengan Chairul Tanzil. Dan itu gini Mbak, susah sekali. Oke, jadi terbentur tidak semudah Palti. Oke, berarti intinya begitu Bang, dari semudah Palti Bang. Oke, dari perbincangan ini berarti intinya kemana Bawaslu begitu ya, peran Bawaslu ini harusnya lebih kuat dalam pemilu ini kan intimidasi. Oke, baik, terima kasih Bang Anggiat Tobing, Presidium Tim Pembela Rakyat, dan Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Salam sehat selalu Bang Ray, Bang Anggiat, sampai jumpa. Baik, terima kasih.